Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita melanjutkan perkuliahan kita, mata kuliah metode penelitian 4, menghipotesis masalah, merumuskan masalah, dan menentukan tujuan dan manfaat penelitian. Pendahuluan. Dalam penelitian teknik sipil, langkah awal yang penting adalah merumuskan masalah penelitian dengan jelas, menyusun hipotesis yang tepat, serta menentukan tujuan dan manfaat penelitian. Ketiga aspek ini menjadi dasar yang kuat untuk menghasilkan penelitian yang sistematis dan berbobot. Menghipnotis masalah dalam bidang teknik sipil. Ini adalah gambar ilustrasi problem in civil engineering. Itu ada girder, ada peta, ada gedung, cost uangnya, ada delay, terakhir delay tentang proyek. Kita lanjut. Pengertian hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan sementara yang diajukan berdasarkan dugaan atau teori yang harus diuji melalui penelitian. Dalam teknik sipil, hipotesis sering kali berhubungan dengan kinerja material, struktur atau metode struktur, atau metode konstruksi. Jenis-jenis hipotesis. Hipotesis 0, H0, tidak ada hubungan atau perbedaan yang signifikan antara variabel yang diuji. Contoh, penggunaan serat bambu tidak berpengaruh terhadap kuat tekan beton. 2. Hipotesis alternatif H1, ada hubungan perbedaan yang signifikan antara variabel yang diuji. Contoh, penggunaan serat bambu meningkatkan kuat tarik beton. C. Langkah-langkah menyusun hipotesis. 1. Identifikasi masalah utama dalam penelitian teknik sipil. Masalah apa? Masalah beton, masalah sungai, masalah dam, masalah bendungan, masalah irigasi, masalah transportasi. 2. Melakukan studi literatur untuk menentukan dasar teori. Jadi ini dicari literatur daftar pustaka 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir. 3. Merumuskan pernyataan yang dapat diuji dengan metode ilmiah. Metode apa? Ada beberapa metode. Merumuskan masalah dengan baik. Nah, ini agak bingung nantinya. Kalau tidak, ini adalah gambar ilustrasi di mana orang sedang merumuskan masalah dengan berbagai macam permasalahan yang ada di bidang teknik sipil. Pengertian rumusan masalah. Rumusan masalah adalah pertanyaan yang ingin dijawab melalui penelitian. Rumusan ini harus jelas, spesifik, dan dapat diukur dengan rumus-rumus atau teori-teori yang lalu dengan perhitungan-perhitungan yang dianalisis. Karakteristik rumusan masalah yang baik. Spesifik, fokus pada satu aspek tertentu. Ini maksud Bapak ini, apa dia beton, apa dia transportasi, apa dia sumber daya air, apa dia fondasi, tergantung dari judul penelitian saudara-saudari mahasiswa sekalian. Itu jelas, tidak menimbulkan ambigu. Ini makanya perlu perjelasan, jelas judulnya apa, teorinya apa, bidangnya apa, kemudian dapat uji, memungkinkan pengumpulan data untuk dianalisis. Nah, ini nanti agak bingung, supaya tidak bingung makanya perlu jelas, perlu rumus-rumus, relevan, berkaitan dengan bidang teknik sipil dan memiliki dampak nyata terhadap dunia teknik sipil, baik itu air, struktur, jembatan, jalan raya, dam, irigasi, dan lain sebagainya. Contoh rumusan masalah, bagaimana pengaruh limbah plastik dalam campuran aspal terhadap daya tahan jalan? Seberapa besar pengaruh variasi campuran fly ash terhadap kuantitas beton? Apakah metode perkerasan beton pracetak lebih efisien dibanding dengan perkerasan konvensional? Nah, ini.
4. Menentukan tujuan dan manfaat penelitian. Ini gambar ilustrasi seorang mahasiswa menentukan tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan dicatat, manfaatnya dicatat, kemudian dipikirkan bagaimana tujuan dan manfaat dari penelitian tersebut. Tujuan penelitian menjelaskan apa yang ingin dicapai. Tujuan harus berkaitan dengan rumusan masalah dan hipotesis. Contoh tujuan penelitian: menganalisis efisiensi penggunaan air pada sistem irigasi tetes dibanding dengan metode irigasi konvensional. Kemudian mengidentifikasi pengaruh sistem irigasi tetes terhadap produktivitas tanaman pada lahan pertanian tertentu. Mengevaluasi tingkat kehilangan air akibat penguapan dan perkolasi dalam sistem irigasi tetes. Memberikan rekomendasi mengenai implementasi sistem irigasi tetes untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya air di sektor pertanian. Kemudian pengaruh fly ash terhadap kuat tekan beton. Mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan metode perkerasan beton. Menentukan efisiensi penggunaan material alternatif dalam konstruksi. Nah, ini tujuannya ini ada semua di standar internasional, itu standar nasional Indonesia dan internasional, itu bisa dipakai. Manfaat penelitian menjelaskan kontribusi yang dapat diberikan oleh penelitian, baik ilmu pengetahuan maupun praktik di dunia teknik sipil. Manfaat penelitian dapat dibagi menjadi manfaat akademis, menambah referensi dalam bidang teknik sipil. 2. Manfaat praktis, memberikan solusi nyata terhadap masalah teknik sipil. 3. Manfaat ekonomis, menawarkan inovasi yang dapat meningkatkan efisiensi, biaya, dan sumber daya. 4. Manfaat sosial dan lingkungan, mempengaruhi pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian contoh manfaat penelitian, hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar perancangan beton ramah lingkungan, memberikan informasi bagi kontraktor dalam memilih metode perkerasan yang lebih efisien, meningkatkan kesadaran akan manfaat limbah sebagai material konstruksi. Nah, tapi hati-hati untuk limbah ini, nanti ada pertanyaan, kalau saya butuh besar dari penelitian saudara, apakah limbah, contoh limbah serbuk kayu, serbuk gergaji, atau serbuk fly ash, di mana saya akan mendapatkan limbah tersebut kalau saya butuh penelitian saudara ini dalam bentuk banyak, besar, atau big? Ini pertanyaan esai. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hipotesis dalam penelitian manajemen sumber daya air. Berikan contoh hipotesis yang relevan. Mengapa penting untuk merumuskan masalah sebelum melakukan penelitian di bidang manajemen sumber daya air? 3. Bagaimana cara merumuskan masalah yang baik dalam penelitian terkait pengelolaan sumber daya air? Berikan contoh. Jelaskan langkah-langkah dalam menentukan tujuan penelitian terkait sumber daya air. Apa saja manfaat penelitian dalam manajemen sumber daya air? Berikan contoh manfaat bagi masyarakat di lingkungannya. Nanti ini kumpul, dijawab, dikumpul ke saya secepatnya dalam waktu sekitar 1 jam, 2 jam, 2 jam ya, saya tunggu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.